Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu. Meskipun bertemu secara online ini, Bapak Ibu, tentu menjadi harapan kita semoga pertemuan kita ini membawa manfaat bagi kita semua dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 hari kita sudah memasuki Ramadan. Artinya Bapak Ibu, bahwa di antara doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenankan doa kita. Salah satu doa kita adalah kita memohon agar kita bisa bertemu Ramadan, dan Allah memperkenankan doa itu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita syukuri pertemuan kita dengan Ramadan ini, bulan yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun Ramadan kita kali ini berbeda dengan Ramadan kita sebelumnya. Ramadan kali ini kebetulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah berupa wabah kepada kita semua sekarang ini. Tentu menjadi harapan kita Bapak Ibu agar musibah ini tidak menghalangi kita untuk bisa meraih mulianya Ramadan, bisa meraih barokahnya Ramadan, bisa meraih maghfirah yang diberikan oleh Allah karena kita beramal di bulan Ramadan ini. Harapan kita seperti itu Bapak Ibu, dan semoga Allah, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperkenankan doa-doa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, maka sudah sewajarnya dan sangat-sangat pas ketika Ramadan pas ada wabah ini, ketika kita melihat hilal Ramadan pas ada wabah ini Bapak Ibu, kita mohon keamanan, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita melihat hilal baru adalah dengan membaca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda wa rabbuna wa rabbukallah, yang artinya Allahu Akbar. Begitu kita melihat hilal baru, doa kita adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal baru ini bagi kami dengan membawa amni wal iman, dengan membawa keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, membawa keselamatan dan keislaman. Wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda, dan membawa taufik, bimbingan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggapai apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Wa rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami, Tuhan kami dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ini doa yang selaras untuk kita kali ini Bapak Ibu. Doa ketika kita melihat hilal baru, tentu bukan hanya Ramadan saja. Setiap kali kita melihat hilal baru disunahkan membaca doa ini. Dan lebih selaras di saat-saat kita menghadapi wabah corona ini. Isi doa itu adalah yang pertama minta keamanan, minta keimanan, minta memohon keselamatan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita minta taufik agar kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Ini satu syariat doa yang diajarkan oleh Allah di saat kita melihat hilal baru seperti pada Ramadan kemarin itu. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan yang luar biasa ini Bapak Ibu pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemuliaannya. Digambarkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadhana, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Dan semoga kita semua mendapat barokah dari Allah dengan memasuki Ramadan itu. Kemudian Nabi menyatakan, iftaradullahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian siam, berpuasa di bulan Ramadan itu. Ini kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita semua di Ramadan itu, melakukan ibadah siam, ibadah puasa. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Ramadan, yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Bapak Ibu rahimakumullah, di Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Di antara hikmahnya adalah bahwa di bulan ini Allah memberikan peluang yang besar kepada kita untuk melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, Ramadan ini musimnya orang pada taat, musimnya orang melakukan kesolehan. Banyak masjid-masjid penuh dengan umat yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meskipun saat ini karena adanya wabah ini disarankan, dihimbau, diperintahkan untuk hati-hati ketika kita di masjid untuk menghindari kerumunan. Tetapi bahwa berjubelnya umat di masjid ini menandakan ini adalah musimnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisa dipahami pula bahwa pada bulan Ramadan ini Allah memberikan peluang kepada kita untuk menutup pintu maksiat. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya untuk menyempitkan ruang gerak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ini memberikan tuntutan kepada kita, mari kita di Ramadan ini untuk memaksimalkan amal soleh, amal ketaatan, dan untuk meminimalkan amal maksiat. Kemudian disebutkan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal di malam itu, di malam Lailatul Qadar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Ini adalah anugerah Allah kepada kita semua. Kemudian di akhir hadis menyatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi beramal baik di saat ini, di saat Ramadan, di saat Lailatul Qadar, faqad hurima,
maka sungguh dia telah dihalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Harapan kita sekali lagi, semoga kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk meraih kebaikan-kebaikan di Ramadan. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang terhalangi untuk berbuat baik di Ramadan itu. Ini Bapak Ibu rahimahumullah. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita dikasih kemampuan oleh Allah untuk memaksimalkan amal, memaksimalkan ibadah di Ramadan ini. Lalu kemudian, amal apa yang bisa kita lakukan? Ibadah apa yang bisa kita lakukan di Ramadan, Bapak Ibu? Ada amal-amal yang disyariatkan, bahkan diwajibkan. Yang pertama adalah puasa Ramadan, siam Ramadan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah amal di bulan Ramadan yang utama, yaitu melakukan puasa Ramadan. Hukumnya wajib, fardu ain kepada semua umat Islam, fardu ain. Dan tujuannya jelas di ayat tadi disebutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan puasa itu adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin hati-hati terhadap aturan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari oleh berpuasa untuk mengendalikan diri kita, untuk menahan diri kita semua, agar kita menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah qiyam Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dan melakukan qiyam Ramadan itu didasari dengan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu besarnya jaminan bagi orang yang mau qiyam Ramadan, yang mau melakukan sholat tarawih di malam bulan Ramadan, Bapak Ibu. Maka sekarang ini, di saat ada wabah, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Bagi kita yang masih bisa ke masjid misalkan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah, Bapak Ibu, mari berqiyam Ramadan. Tetapi tidak usah dipaksa-paksakan, karena apa? Qiyam Ramadan bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang penting adalah mari kita bersepakat dengan anggota keluarga kita. Setiap malam, ayo kita qiyam Ramadan. Setiap malam, ayo kita ingin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersepakat dengan anggota sekeluarga kita, qiyam Ramadan tiap malam sampai nanti Ramadan usai. Yang ketiga adalah berinteraksi dengan Al-Quran, berta'amul dengan Al-Quran. Bapak Ibu rahimahumullah, diriwayatkan bahwa setiap malam Ramadan Jibril alaihi salam selalu hadir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertadarus Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita ikuti, Bapak Ibu. Setiap malam kita deres Al-Quran, setiap malam kita tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bahkan jika memungkinkan, mari kita mendalami isi Al-Quran menurut kemampuan kita masing-masing.
Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jika di waktu di saat situasi kondisi normal kita bisa tadarus di masjid bersama saudara kita, bersama teman-teman kita. Tetapi di saat sekarang ini, di saat kita serba terbatas di luar rumah Bapak Ibu, kita bisa melakukan tilawah Quran, tadarus Al-Quran di rumah kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, mari ada kekompakan di dalam keluarga. Orang tua, bapak, ibu, dan anak-anak bersepakat, ayo kita tadarus Al-Quran bersama. Kita ada target, misalkan 1 malam 1 juz, 2 malam 2 juz, sampai nanti akhir Ramadan bisa khatam Al-Quran. Di samping itu Bapak Ibu, mungkin ada kemudian bagi yang mampu dilanjutkan dengan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan juz amma misalkan, menghafalkan ayat-ayat atau surat-surat yang ada afdolnya, ada keutamaan untuk kita baca di waktu-waktu tertentu. Membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Hulq, menghafalkan surat Yasin dan lain-lain. Sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Kemudian disambung dengan tadarus, mempelajari makna dan isi dari Al-Quran. Kita sepakat dalam keluarga Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat adalah zikir, doa, dan istighfar. Di waktu yang mulia ini, di bulan, di hari-hari, dan di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah ini, di bulan Ramadan Bapak Ibu, mari kita tekun untuk berzikir, berdoa kepada Allah, termasuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa Bapak Ibu, yang barangkali sekian bulan ketika ditinggalkan Ramadan mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada kemaksiatan di sana. Kita ada keteledoran dalam beramal misalkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di malam-malam bulan Ramadan ini. Apalagi kalau kita pernah mendengar, mempelajari sebuah hadis bahwa salah satu di antara doa yang mustajabah adalah doanya orang yang berpuasa di saat dia berbuka. Di saat kita berbuka Bapak Ibu, mari kita melantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di waktu sahur. Secara umum waktu sahur sepertiga malam terakhir adalah waktu kita untuk bermunajat, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun Bapak Ibu, zikir, doa, istighfar bisa kita lakukan di rumah. Untuk itu kesepakatan tadi, kekompakan antara anggota keluarga sangat penting. Ada doa bersama, membaca doa pagi, membaca doa sore. Kalau tidak bisa bersama-sama, yang penting ada kesepakatan. Masing-masing kita selalu berdoa di waktu pagi, di waktu petang, DP merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian berikutnya, amaliyah Ramadan berikutnya adalah bersedekah, berinfak. Nabi pernah menyatakan, afdolus sedekati sedekatu Ramadan. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini kita berada di Ramadan, kita bisa melakukan sedekah, dan sedekah itu sedekah yang terbaik, yang paling afdal. Ditambah lagi Bapak Ibu, karena ada musibah wabah, kemudian ada dampaknya Bapak Ibu. Ada sekian banyak saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang tadinya bisa kerja, sekarang tidak bisa kerja. Yang mereka itu memang ada kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya kebutuhan sehari-hari didapatkan dari kerja tiap hari itu. Tetapi karena dampak wabah ini Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Bekerja diberhentikan oleh perusahaannya misalkan. Maka banyak orang sekarang yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, tingkatkan semangat berbagi dan kepedulian kita, utamanya sekarang ada di bulan Ramadan Bapak Ibu. Jangan menunggu Ramadan selesai,
Mari kita sedekah di bulan Ramadan. Kita sedekahkan apa yang mampu kita sedekahkan. Terutama bagi kita yang sudah memenuhi kewajiban zakat, mari kita salurkan zakat kita. Terutama pada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah beberapa amal yang disyariatkan di bulan Ramadan ini. Puasa Ramadan hukumnya wajib, ditambah kemudian qiyam Ramadan, ditambah berinteraksi dengan Quran, kemudian zikir, doa, istighfar, dan kemudian sedekah, infak, zakat di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah beberapa amal yang disyariatkan di bulan Ramadan ini. Hanya kita ada target, Bapak Ibu. Kita mentargetkan bagaimana agar amalia Ramadan yang luar biasa ini bisa kita lakukan sampai Ramadan selesai, Bapak Ibu. Ada satu catatan bagi kita semua. Kadang-kadang di awal Ramadan ini semangat banget, semangat beribadah, tarawih semangat, sedekah semangat, zikir semangat, tadarus semangat. Tapi begitu sudah 2 pekan, 3 pekan Ramadan, kemudian males, tidak lagi sesemangat ketika awal-awal seperti sekarang ini. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, justru amal-amal Ramadan tersebut, Bapak Ibu, semakin mendekati Ramadan selesai, semakin semangat untuk melakukan ibadah Ramadan. Ada dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan, idza dakhala al-ashrul awakhiru ahyal laila wa ayqadu ahlahu wa shaddal bi'zar, yang artinya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan telah masuk, begitu masuk bulan tanggal 21, 22 dan seterusnya, apa yang dilakukan Nabi Rasulullah? Ahyal laila, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan waktu-waktu malamnya, sholatnya lebih panjang lagi, baca Qurannya lebih panjang lagi. Wa ayqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya dibangunkan untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan akan usai. Kemudian wasyaddal mi'zar, Nabi mengencangkan ikat sarungnya beliau, pertanda siap untuk beribadah setiap saat. Ini Bapak Ibu, Rasulullah di saat memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita targetkan, Bapak Ibu, kita bisa semakin semangat dalam beramaliyah sampai Ramadan selesai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah amaliyah Ramadan yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana agar bisa kita semangat sampai Ramadan usai tadi, Bapak Ibu rahimakumullah? Apalagi sekarang ini anggota keluarga banyak di rumah berkumpul, Bapak Ibu. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang belajar dari rumah. Kita berkumpul kompak, Bapak Ibu, bersama keluarga, anak, istri, dan anak-anak, Bapak Ibu rahimakumullah, ayah, suami, istri, dan anak-anak kompak di rumah, Bapak Ibu. Bagaimana agar kondisi ini bisa kita manfaatkan untuk mencapai sukses Ramadan. Jadi saya titip 2 hal, adakan pertemuan keluarga meskipun tidak formal, meskipun tidak, kita ciptakan suasana keakraban. Nah, ini orang tua memang sangat berperan sekali untuk memberikan keteladanan, membantu kepada anak-anak agar tetap bisa melakukan kekompakan di dalam keluarga. Yang kedua, terus muhasabah, karena kita manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah apa yang kami sampaikan, dan akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga musibah berupa wabah ini, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai rahmah bagi kita semua, menjadikannya sebagai rahmah dan berakibat baik kepada kita semua. Dan semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya. Dengan ikhtiar kita sesuai dengan protokol kesehatan, semoga Allah memberikan sehat walafiat kepada kita, kepada anggota keluarga kita. Begitupun semoga Allah berikan kemampuan kita untuk beramal di bulan Ramadan ini. Karena hakikatnya sejatinya yang menjadikan kita mampu beramal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa berRamadan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Jazakumullah khairan katsiran. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.